nggak malu apa? Udah tua, kawin lagi. Halo, Bode Sandra. Halo, Bang. Saya openingnya gitu aja. Nggak ada yang halo bosku. Nggak ada. Halo, Bode Sandra. Oke. Thank you loh, Bode, ngobrol-ngobrol di Zoom-ku ini. Terima kasih juga sudah diundang, diajak ngobrol. Ini kita belum dimulai kan? Udah dong. udah saya record. Dia nggak tahu. Waduh, tadi harusnya bilangnya jangan ya, belum dimulai gitu. Jadi bisa cerita-cerita yang aneh-aneh ya. Oke. Iya. Terus kan yang bikin aku tertarik, kenapa sih ngobrol sama Bode? Kan Bode tinggal di Jerman sekarang ini ya. Iya. Tinggal di Jerman. Udah berapa lama Bode di sana? Aku di Jerman sekarang baru 29 tahun. Kok baru? Lumayan loh itu. 29 tahun di Jerman. Iya, karena gini, aku pertama kan lihat YouTube-nya Bode gitu kan. Dulu kan awal-awalnya upload yang makan-makan gitu kan. Terus lama-lama tiba-tiba ada satu video yang lumayan meledak gitu kan. Karena Bode menikah. Halo, itu suamimu ya? Iya, penampakan di belakang. Iya, terus menikah gitu kan. Nah, sama orang Jerman. Ini masih muda loh. Iya. Ini lah penampakan di belakang nih, aduh. Ya. Terus judulnya kan nikah sama berondong gitu kan. Dan masih muda loh, dia bolak-balik terus. Iya. Gue kalau cewek ini nih apa bergetar rahim gue nih. Kalau cewek. Iya. Berarti 29 tahun itu menikah sama Pak De selama 29 tahun atau gimana? Nggak mungkin dong kalau 29 tahun nikah sama Pak De. Enggak. Jadi aku dulu pernah menikah sama orang Jerman juga. Oke. Selama 26 tahun. Oh. Enggak, berarti Bode dari Indonesia itu memang diajak nikah sama orang Jerman ke sana sama suami yang terdahulu. Atau gimana? Iya. Itu tahun 1991. 91 Bode nikah sama orang Jerman. Dulu memang orang Jerman itu tinggal di Indonesia yang suami terdahulu. Enggak. Dia pergi libur di Indonesia. Terus aku ketemu dia di Jakarta. Di Jakarta, oke. Ya, terus sudah gitu ya kenalan. Terus ditanya mau nggak nikah sama aku gitu. Dulu kan aku masih muda, masih polos gitu ya. Langsung mau dong. Kan bule. Ya. Antara mau nggak mau sih karena gimana ya? Karena aku sebenarnya nggak tahu Jerman tuh di mana, apa gitu ya. Cuma denger aja kalau ada sepak bola, Lothar Matthäus itu kan dari Jerman gitu ya. Oke. Masalahnya di situ aja. Nggak ngerti Jerman. Lo emang Bode bukan dari keluarga yang kaya gitu kan? Udah bisa kenal-kenalan sama bule gitu kan? Aduh, mangga dari itulah sebenarnya ada kisah-kisah yang sebenarnya cukup bukan sedih sih, mengharukan gitu ya. Jadi, kalau sedih nggak apa-apa, nak. Ini makin banyak penontonnya. Biasanya kan konten-konten jual kesedihan. Ya, ada sedihnya juga kalau aku ceritain dari mendetail itu bisa orang bisa nangis semuanya gitu ya. Kalau aku ceritain yang sebenar-benarnya maksudnya, tapi itu panjang sekali ya. Jadi next episode. Ya, betul. Oke, berarti bukan dari keluarga kaya? Bukan. Aku dari keluarga yang orang desa gitu loh. Kalau aku bilang miskin ya
miskin, juga miskin gitu ya, terus banyak anak, kan zaman dulu kalau banyak anak katanya banyak rezeki. Gitu ya. Oke. Jadi dari keluarga besar, tapi yaitu keluarga nggak mampu, orang desa yang buta huruf ya, orang tuaku dua-duanya itu buta huruf gitu ya. Jadi sepengertian mereka kalau anak perempuan tuh nggak boleh sekolah gitu kan. Oh iya, pernah dengar tuh kalau orang zaman dulu kan begitu ya. Kalau perempuan Iya, tuh nggak perlu sekolah karena nanti akan menikah gitu kan. Kalau yang laki-laki betul. kan harus kerja, jadi dia harus sekolah gitu. Oh, Bude mengalami itu ya? Iya, mengalami berat sekali di situ. Jadi kalau aku mau sekolah tuh, jadi aku tuh cuma modalnya bisa nulis dan bisa baca aja. Oke. Sekolah sampai, Bude sekolah sampai Kelas 2 SD aja. kelas 2 SD aja. Gila. Jadi kalau orang bilang yang nggak sekolah itu paling belakang dan paling bodoh, nggak juga, tergantung gitu ya. Jadi aku nggak sekolah tuh bukan karena aku bodoh, tapi karena aku tidak ada kesempatan untuk sekolah, karena tidak diizinkan sama orang tua ya. Oke. Karena dulu di kampung itu, kata bapakku bilang, kamu tuh anak wedok, jadi nggak harus sekolah. Nanti kan kamu juga cuma masak di dapur, jadi aku kalau sekolah tuh harus nyuri-nyuri Bang Al. Jadi ditanyain dari mana kamu gitu ya. Aku Iya. berbohong, aku bilang aku jalan-jalan apa sih? Bukan jalan-jalan, nggak enaknya Main jalan-jalan. lah pokoknya, main ya. Ya main gitu ya. Iya. Tapi orang desa tuh tahu sendiri apa Iya. main tangan gitu kan, apalagi tuh anak kecil gitu kan nggak boleh sekolah. Tapi ya maksudnya di sini aku bersyukur gitu walaupun aku cuma menginjak kelas 2 SD. Ya. Aku bisa belajar bikin SIM Jerman, bisa menguasai bahasa Jerman. Ya. Aku bisa, itu semua buat aku ajaib Bang Al. Ya, dulu nggak pernah menginjak sekolah, tapi sekarang menginjak Jerman. Itu dia. Ya, berarti bukan dari keluarga kaya. Terus akhirnya ketemu sama si suami yang terdahulu, bule Jerman juga, gitu kan? Betul. Bule Jerman juga. Oh, saya pikir ini adalah suami pertama, gitu. Enggak. Oke, berarti 26 tahun punya anak, Bude, sama yang terdahulu? Iya, punya anak. Ada berapa kalau boleh tahu? Aku ada 2. Sudah besar ya? Sudah besar. Sudah besar. Jadi anakku yang besar itu umurnya hampir sama dengan suamiku yang sekarang. Wow. Iya. Beda 1 tahun aja. Oke, beda 1 tahun. Ya, kembali ke itu tadi yang menikah sama Pak Le. Ya, ini kan yang terkenalnya ya, Pak Le nih. Teman-teman teman-teman kita nih kadang-kadang juga nyebutnya Pak Le nih kan, karena sering nonton videonya Bude gitu. Menikah sama Pak Le, ada penolakan dari anak-anak? Bude nikah lagi? Dari anak-anak enggak. Oh? Enggak ya? Enggak. Karena anak-anakku belajar berpikir secara bijaksana. Ya. Jadi setiap manusia itu berhak bahagia. Kalau mereka tahu juga situasi yang dulu bagaimana. Jadi mereka mengizinkan bahwa ibunya juga berhak bahagia juga setelah membesarkan mereka berdua sampai menuntut ilmu yang yang sebenarnya aku nggak mau ngomong karena nanti dibilang orang sombong gitu ya. Boleh dibilang itu pendidikan yang tinggi sekali gitu, yang terbaik di Jerman bahkan gitu ya. Itu semua atas 26 tahun aku melindungi mereka ya sampai mereka dapat pendidikan segitu tingginya. Apa itu bentuk dari rasa tanda kutip dendam ya, bukan dendam beneran. Tanda kutip dendam dulu Bude nggak sekolah. Anak-anak yang sekarang harus sekolah setinggi-tingginya, kalau perlu cari sekolah yang terbaik. Betul. Jadi aku ceritain sama mereka,
di Indonesia itu sekolah harus membayar, ya, dari TK sampai selesai gitu ya, gelar apapun gitu ya. Nah, di sini tuh sekolah nggak harus bayar. Aku bilang, capek dan raih cita-citamu selama aku masih bernafas melindungi kalian. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku itu nggak usah dipikirkan, karena dulu aku sakit sekali waktu aku nggak boleh sekolah gitu ya. Nah, aku mau kalian sekolah dan kalian nggak harus mengalami kehidupan seperti apa yang aku alami. Kalian harus lebih luar biasa hidupnya, dan itu mereka jalani juga. Dan saat ini ya aku merasa ini ya Pak, aku merasa tidak ada sedikit pun bersalah kejadian perceraian dan lain-lain, karena aku sudah merasa tugasku selesai untuk melindungi kedua anakku gitu ya. Iya, itu ya. Kalau seorang ibu tuh seperti itu ya. Saya juga apa ya, dulu ikut sama mama tuh lebih lama ketimbang dengan ayah, karena mereka separate ya, divorce gitu kan. Iya. Jadi ya hampir ngelihat sosok ibu saya lah, Mbak Deni. Bagaimana Bagus. ya dia memperjuangkan saya gitu kan, anak laki-lakinya gitu kan. Iya, 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 Dan iya. nah, saya lihat di Mbode, jadi sedih saya. Karena beliau sudah almarhum sekarang. Udah Oh iya, iya. 2000. Ya, tapi itulah seorang ibu tuh apa ya, kepada anaknya itu luar biasa sih. Iya, Susah memang. ini kan kata-katanya itu, memperjuangkan anak. Termasuk ketika Mbok D sendiri memutuskan nih sama Pak Le nih kan menikah, terus berondong pula. Iya, Terus iya. tadi Mbok D bilang umurnya selisih 1 tahun. Dari anak-anak tidak apa ya, memberikan penolakan, karena mereka mungkin juga tadi dengan tingkat apa ya, sosial di sana yang memang open minded ya, kalau di Jerman itu kan memang orangnya terbuka pikirannya, belum lagi sekolah dan lain sebagainya. Tapi dari Iya. sisi Mbok-nya sendiri ada nggak merasa, aduh gimana ya gitu kan, pengen nih nikah gitu kan, cuman anak-anak gimana gitu kan, ada apa ya, ketakutan atau gimana gitu, dapat feedback yang entar anak-anak tiba-tiba menolak gitu. Dari Mbok sendiri ada pergolakan nggak ketika mau menikahi Pak Le yang umurnya ya beda 1 tahun sama anak? Hmm. Ada nggak pergolakan? Eh, ada sih, ada. Cuma aku pernah ke psikologi karena aku agak sedikit setelah perceraian masa mau nikah lagi gitu ya. Ya, ya. Tadinya aku nggak sengaja mau cari berondong gitu, nggak ada. Cuma itu secara kebetulan dan jodoh ya kalau aku Iya, bilang ya. iya, iya. Nah, jadi ada sih, aku sebenarnya cuma kenal-kenalan aja. Terus berjalan waktu, si Pak Le itu bilang sama aku gini, aku sekarang kena batunya sama kamu gitu. Loh, kena batunya kenapa gitu? Aku jatuh cinta sama kamu, dia bilang gitu. Oke, oke. Aku bilang aku nggak mungkin gitu, karena aku ini barusan cerai dan segi umur nggak mungkin gitu ya. Si Pak Ale itu menantang, katanya kenapa kamu mempermasalahkan umur? Karena apakah kamu harus mencari orang yang yang tua menurut kamu lebih baik gitu? Ya. Kalau anak muda tuh berarti brengsek gitu ya. Itu Oke. secara bahasa Ya, ya, Indonesianya ya. ya, kutipnya brengsek. Aku bilang, ya bukan di situ sih, tapi gimana ya, karena itu nggak logis gitu loh buat aku ya. Terus, tapi aku tuh ada rasa suka sama Pak Alek itu gitu. Terus aku pergi ke psikologi. Di sini tuh kapan aja setiap ini bisa ke psikologi karena Bisa hanya consult ya. situasiku seperti ini, pokoknya ngalor ngidul aku udah nanya. Terus dia bilang, kasih nasihat gini, sekarang kamu mau mikirin orang lain apa kamu mau mikirin dirimu sendiri? Ya, Aku ditanya seperti itu. oke. Terus aku bilang, ya mikirin diri sendiri sih sebenarnya. Atau aku mikirin orang lain juga, apa kata orang, apa kata ini, apa kata itu gitu kan. Itu kata psikologi bilang,
selamatkan dirimu dulu, baru kamu bisa menyelamatkan orang lain, gitu ya. Oke. Jadi bahagiakan dirimu sendiri dulu. Kalau menurut kamu baik, Mhm. jalanin. Oke. Sekalipun anak-anak kalau menolak itu bukan hak mereka juga, atau siapapun gitu ya. Tapi kan yang penting tuh kedua orang ini harus sama-sama cocok dan bahagia gitu kan. Mhm. Nah, apalagi anak-anak memberi dukungan juga, mereka bilang kami sebagai anak-anak berdua mengucapkan banyak terima kasih dan saat ini kami melihat Mama bahagia sama Florian, nama suamiku Florian. Boreal. Oke. Ya, dia laki-laki yang bertanggung jawab, bahkan dia nggak umur itu di sini nggak ada masalah gitu ya, yang penting suka sama suka gitu ya. Dan dia bilang mau menikahi, itu yang satu buat aku sangat-sangat spesial ya, yang ngajak nikah itu dia bukan aku, Bang Al. Mhm. Iya, Jadi itu makanya romantis sekali dia. Dia romantik ya. romantis sekali waktu ketemu Kamu dia bilang aku udah surprise buat kamu gitu kan. ah. Terus dia bilang dia mbak cincin itu kan, dia bilang ditaruh kotak gitu. Jadi kayak ini, kayak cerita di film gitu ya. Oke. Dia Oke. di tempat parkir, dia tahu-tahu di itu kakinya di bawah gitu loh, Oh iya, dengkulnya di iya. bawah. Dia bilang, Dua Pak Ale. aku mau aku mau menikahin kamu, terimalah cincin ini walaupun ini bukan Eh. dengan harga, tapi aku sangat mencintai kamu. Uh. Apapun yang terjadi di dunia ini, aku akan mengikutimu dan kamu ini wanita yang aku impikan selama aku hidup di dunia ini gitu. Baik. Aduh, yang penonton kalau ada yang perempuan, lu meleleh nggak nih sama Pak Le? Aduh, itu padahal di parkiran ada saya di belakang, boleh. Saya bilang, say yes, say yes, say yes. Waktu itu udah agak gelap, aku sendiri Udah agak gelap, bingung iya. jawabnya gimana ya. Tapi aku waktu itu aku nggak langsung jawab. Aku bilang mohon maaf ya, aku nggak bisa langsung kasih jawab. Mungkin kurang romantis dari aku. Aku cuma Iya, bilang aku kasih jawaban besok. Aku angkat telepon, keterlaluan. jangan marah, aku bilang gitu. Terus dia sedih nih, dia sedih dari pagi katanya nggak makan. Jahat, Budi. Sampai sampai ibunya dia bilang gini, itu perempuan mana yang mau nyakitin kamu kok dia menolak gitu ya. Jahat emang dia, jahat. Jahat Ya. sekali, Budi. Aduh. Tapi hari berikutnya aku bilang, Gantian Budi yang di bawah. enggak, Gantian iya, Budi yang di bawah. Ngasih cincin. enggak, Oh, enggak. Kirain gantian. Nggak gitu. enggak. Aku Bilang cuma apa, Mas? bilang, ya oke lah, pertanyaanmu yang kemarin itu aku akan jawab. Eh, aku ada permintaan dari dia karena aku udah pernah menikah. Jadi beberapa pung itu aku harus kasih tahu dia bahwa aku suka bla bla bla, pokoknya pung berapa pung itu harus dia terima. Terus dia bilang, oke, aku akan melakukan semua apa yang kamu mau. Yang penting kamu bilang yes. Oke. Sorry, berapa pung maksudnya apa? Saya salah dengar apa? Eh, iya, pung. Jadi punkte yang aku harus Oh, apa sih itu? apa? Jadi Pung. berapa poin? Berapa Oh, poin? poin. Oh, oke. Poin, Oke. poin, poin. Oke. Aduh ini Mbak Dini ngomongnya ada campur-campur Campur. Jerman. Jadi poinnya itu aku kasih dia ada berapa poin yang aku bilang gitu. Oke, Gitu ya. oke. Iya, iya. Oke, ada berapa Itu dia. persyaratan atau poin-poin yang memang harus dia Persyaratan. 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 Oke. Aduh, bahasa Indonesia. Aduh, Ibu kelamaan di sana. Kadang-kadang aku nih lupa Bang Al bahasa Indonesianya ini apa ya. Tapi bahasa Jawa aku malah bisa Malah gitu bisa loh. ya. Oke, terus gini, kan rame tuh ya, ada video yang menikah itu ya, dan berapa ribu lah penontonnya, dan saya kan kepo juga ya, buka-buka kolom komentar gitu kan. Dan Iya. kalau memang ber-YouTube sekarang kan, aduh mulutnya netizen ini kan kadang-kadang pedes ya. Iya, iya, Gitu ya. iya. Terus ada nih aku baca nih, dan memang berkaitan dengan kehidupannya Bode. Bilang gini, nggak malu apa, udah tua kawin lagi, gitu kan.
Iya. Dapatnya berondong. Aku mikirnya ini orang ini antara iri atau gimana ya? Iya, iya, iya. Bode gimana menyikapi komen-komen pedas gitu kan? Karena penonton juga lumayan banyak Oh, tuh kan. iya, iya. Mhm. Nggak apa-apa sih, karena buat aku gini, orang tersebut kan nggak mengenal aku yang sebenarnya, ya. Hmm, Kalau mengenal aku yang sebenarnya, dia ngikutin jejak kehidupanku ya. yang pertama, aku Hmm, ceritain, hmm, dia harus lihat satu persatu itu videoku, itu ada ceritanya ya. Jadi hmm, bukan hanya makannya aja atau masak aja. Itu hmm. kan aku kalau masak sambil cerita, Ya, 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 ya. ya. Jadi makanya disimak benar-benar Ya. apa maksudnya gitu. Bukan masakannya karena aku bukan Bukan, koki gitu bukan ya. chef. Ya, oke. Bukan saya. Oke. Kalau aku makan pun aku bukan hanya makan seolah-olah makan. Setiap Tapi orang kan bisa bercerita. makan, Ya, ya. bercerita, betul. Nah, di situ jadi tuh ada kisah-kisah yang dibalik makan dan jalan-jalan semuanya itu ada ceritanya gitu. Ada Jadi ceritanya. apa di videoku itu jadi gini, aku ngadepin orang-orang tersebut atau netizen itu nggak ini apa namanya nggak heran buat aku Ya, tetap mengucap terima terima kasih gitu kasih ya. karena mereka menyimak ya. Tapi kalau mau tahu lebih dalam lagi eh, bisa disimak Kenalin. lagi, Ya, dikenal dulu ya. karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, Betul. Ya, itu orang melihatnya sekarang udah tua, gatel sama berondong. Ceritanya hmm, bukan seperti itu, bukan bukan, semudah itu, bukan. Ya, jadi bukan nyari-nyari pertama, berondong juga ya. lah. Emang siapa sih diriku? Emang diriku ini pertanyaannya diriku ini siapa, gitu Iya, ya. iya, Nah, iya. jadi kalau menurutku begini, aku sama psikologi itu ngomong, psikologi bilang gini, di sini dipanggilnya nyonya ya. Kalau orang Nah, sini itu cara bicara nyonya. Ya. iya, iya. Nyonya Oke. Sandra Jamin gitu ya. Oke, nanya. Kamu tuh harus menyukuri hidup katanya. Apa? Iya. Ini nih bonusnya hidup kamu. Mhm. Kalau kamu, karena dia tahu sejarah hidupku juga. Karena kalau aku ke psikologi kan juga harus banyak cerita gitu ya. Oke, Supaya dia juga harus menyimak juga masalahnya di mana gitu kan. oke. Terus dibilang gini, kalau aku menyimak kehidupanmu, ini kamu ini layak mendapatkan hidup yang saat ini bahasa Indonesianya kasarnya berondong gitu ya. Oke. Kalau kamu Ngobrol. dari dulu hidupnya seperti itu, sekarang kamu punya kesempatan hidup yang kedua kali, gitu loh. Iya, Ya, iya, iya, iya. itu. Gitu. Luar biasa. Oke. Eh, sekarang ini Bode di Jerman ini eh, sebagai ibu rumah tangga aja di rumah atau kerja Hmm. gitu kan. Gue sih udah Aku tahu. kerja, Gue sih udah tahu. Cuma penonton yang lain barangkali ada yang belum tahu. ya, ya. Aku kerja, aku Oke, kerja, kerja di dan aku di kerja, ya. di company di bentuk apa pabrikasi atau apa kantor. Kantor enggak, tapi itu boleh dibilang company sangat besar. Hmm, Aku enggak mau buka di sini namanya, karena hmm. namanya itu sangat besar sekali, Oke, oke. ya. Ya. Jadi aku nggak mau Intinya nyebut kerja ya. Intinya intinya kerja. kerja. Intinya kerja. Oke, oke. Terus kalau nggak salah aku pernah dengar kerjanya jauh ya dari tempat yang Bode ya. Betul. Jauh ya. Dan Karena hmm, karena gimana? aku ini pekerjaan ini sebenarnya juga ada ceritanya juga gitu ya. Jadi Wah, banyak ya ceritanya. uh, mau Oke, diceritain sekarang apa episode mau berikut. Episode ya oke. berikut. Oke, biar penasaran nih. Oke, Iya. Jadi berarti cerita panjang. ceritanya panjang. Berarti di sana tuh memang kerja. Bode ini tapi jangan-jangan ketemu sama Pak Ali di kerjaan atau gimana? Enggak di kerjaan. Jadi Oh, mau tahu juga ketemunya. boleh sedikit aja. Ketemunya di mana sih? Sedikit. Jadi di Jerman itu ada pertemuan setiap minggu. Oke. Namanya U30. U30 tuh Oh, 30. singkatan dari orang-orang yang sudah berumur 30 tahun ke atas.
itu ada klub gitu ya. Jadi kita tuh jadi nggak amburadul gitu loh Bang Al, maksudnya di sini. Jadi kalau yang 30 ke bawah itu punya klub sendiri, 30 ke atas, 40 ke atas, 50 ke atas, sampai 70 ke atas. 17 ada nggak? Saya mau gabungin di 17. 17 nggak ada, karena 17 di sini masih di bawah umur, 18 ke atas. Ya udah boleh lah, 20 lah, saya mau gabung yang umur 20. Ribet sama mereka, berisik. Jadi berisik gitu. Dia umpamanya baru apa gitu ya, minum satu botol apa Coca-Cola udah mabuk. Jadi berisik kita. Berisik. Nah, makanya disitulah pertemuanku sama Pak Le itu. Nah, Pak Le ini sebenarnya bandelnya gini. Di situ tuh kan untuk umur yang 30 tahun ke atas. Dia menyerudup ke situ. Waktu itu dia umurnya baru 26,5, mau 27. Tuh. Berarti saya di kelompoknya Pak Le waktu itu. Nah, malam itu dia berewokan. Waktu itu dia berewokan, aku juga nggak ngeh nih kok orang ini ngapain sih ngeliatin aku melulu gitu ya, kayaknya aku tuh jadi GR gitu kan, apa ngeliatin anak kecil tapi kok berewokan gitu ya. Aku pikir kira-kira waktu itu dia umurnya 40-an gitu. Jadi aku nggak ngeh kalau dia tuh baru 26 mau 27 sih. Nah, disitulah pertemuan kita. Nakal juga. Nakal dia. Iya, jadi disitulah dia menyamar. Aku tanya, kita sudah 3 minggu chattingan gitu ya. Aku baru ngeh gitu, kok ini kok omongannya kayak anak muda gitu ya. Terus aku tanya, ngomong-ngomong kamu tuh berapa sih gitu kan? Dia pura-pura nggak ngeh gitu, tiap kali aku ngomong dilempar ke bahasan yang lain. Ya, topik lain. Bener. Nah itu lama-lama aku ngotot, kamu nih kalau ditanya kok nggak jawab-jawab gitu. Terus dia baru tahu, katanya kenapa kamu nanyain umur melulu gitu kan. Ya kamu bahasanya kayak anak kecil gitu loh. Terus katanya, enggak juga kan, itu bahasa bisa aja dibikin. Dia mungkir terus tuh. Aduh, nakal emang. Emang ternyata mungkin udah ngincer Bude nih. Iya. Ternyata tuh dia ngincernya udah lama Bang Al. Ini baru ketahuan. Dia bilang katanya 4 minggu yang lalu aku ke tempat disco ini, katanya aku ngeliat kamu, katanya kamu tuh bergaya gini gitu ya. Terus di situ kalau di klub situ kalau kita masuk kan pasti ada juru kamera, kita tuh difotoin cewek-cewek gitu ya, terus dipasang di website mereka gitu ya. Di website. Pas dia pencet itu katanya keluar ini namaku, makanya dia langsung fotonya itu di screenshot sama dia. Dia bilang, wah ini cewek cantik amat gitu. Itu pengakuan dia loh Bang Al. Iya. Kan itu selera orang itu kan beda-beda. Iya. Selera kan beda-beda. Semenjak lihat foto itu dia nggak bisa tidur siang dan malam. Iya, dia katanya kerja tuh kayak orang gila, katanya udah dia ngalamun sampai bingung, sampai dia dimarahin temennya karena kamu ini disuruh ini malah bikin gituan katanya, ngalamun terus. Dia bilang aku harus mendapatkan perempuan ini yang cantik, pakai baju merah, belahan dadanya dalam, yang dia joget terus nggak tahu malu, itu impian dia gitu kan. Ya udah dia ngincer di situ gitu. Dadanya dalam guys. Rokok dulu. Ya, Bode ini kan orangnya sangat pede sekali. Jadi nggak terlalu menikmati hidup ya. Nikmati hidup. Jadi orang bilang kan, badan gede kok ini berani lah. Kenapa nggak berani? Orang kita hidup masing-masing kok. Betul. Nikmati aja hidup. Itu yang kadang-kadang saya juga bilang sama anak saya gitu kan. Kalau ada acara apa, jangan jadi pendiam. Udah nikmatin aja hidup. Gitu kan. Iya, nyantai. Seru-seruan aja gitu kan.
gitu kan. Iya. Nggak perlu takut untuk orang menilai ngejudge kita cuma karena dari satu momen itu gitu kan. Kita kan punya banyak berapa momen gitu. Termasuk Iya, yang iya. tadi momen Bode menikah dengan pria berondong Jerman bule gitu-gitu kan. Jangan lihat dari Betul. momennya itu, tapi ada beberapa momen lain yang kok bisa sampai ke sini gitu kan. Iya, Apakah betul. benar Bode yang ngejar-ngejar emang nyari hunting berondong di sana gitu kan? Atau bukan kan itu kan perlu ada dilihat dulu. Gitu. Cuma ya kembali lagi Iya. sekarang kan memang apa ya kalau saya lihat memang netizen ini kan kadang-kadang lihatnya cuma sepotong-sepotong saja segala Iya. sesuatu. Komen dulu, nyeselnya belakangan gitu. Betul, betul, betul. Iya, iya. Oke, wah seru banget nih ngomong sama Bode. Mudah-mudahan nanti bisa ada sequel kedua atau ketiga gitu kan. Yang ya harapannya sih gini Bode, aku sih tertariknya gini, bukan ngelihat Bode ini artis, Bode ini orang besar atau Bode ini ada di jalan, bukan itu yang saya lihat. Saya cuman pengen dapet kemandirian Bode sebagai seorang wanita dari Hmm, keluarga yang tanda petik tidak berada gitu kan, yang sekolah cuma kelas 2 SD kalau boleh saya rangkum dari awal gitu. 2 betul. SD cuma bisa baca sama tulis gitu kan, mungkin pelajaran lain nggak tahu nih Bode, nggak pernah merasakan gitu kan, fisika, biologi apa nggak tahu lah itu kan. Nah, eee, memberanikan diri, ke Jerman walaupun itu dibawa suami ya, tapi itu kan ini dunia baru yang Bode mengenal kata Jerman pun belum sempat mungkin di sekolah mendengar itu kan, ada di mana pun Belum nggak pernah, tahu kan. belum pernah, belum pernah. Dan akhirnya bisa survive di sana walaupun menjadi seorang istri. Tapi pada akhirnya sekarang Bode bisa bekerja, gitu kan, bisa bekerja, gitu kan, punya tadi bangga Bode punya license, saya lihat di beberapa video Bode juga nyetir sendiri, gitu kan, untuk ke pekerjaan yang jaraknya saya nonton tuh antar 50 sampai 70 kilometeran lah itu kan kalau kalau nggak salah itu kan. Pulang Iya, pergi betul. berarti ya sekitar apa 100 lah gitu kan. Dan saya sih pengennya dapat, apa ya, inspirasi bahwa, eee, kalau memang kita dulu tidak sempat, apa ya, mengenyam pendidikan tinggi, bukan berarti kita akan gagal. Masih ada kesempatan-kesempatan lain. Gitu bukan, Budi? Ya, Kalau saya betul, sih lihat gitu. betul, betul, Iya. betul. Atau mungkin ada Budi yang mau mau sampaikan ke penonton, pesan ya, buat buat teman-teman yang merasa terpuruk, merasa yang, nggak sekolah, nggak ini, terus akhirnya diam aja gitu. Dari Budi Hmm. mungkin ada Ya itu tadi. hmm, Itu tadi maksudku tuh, aduh penampakan lagi. This is a video man. And with the blind foto, aduh nih potong lagi nih. oke. Jadi jangan. Sengaja ya, Oke, aduh. nggak Ya, apa-apa. Oke. Apa kalau pesan-pesan Budi? pesanku sih begini ya. Ya itu tadi, kalau nggak sekolah itu maksudnya kalau kita nggak ada kesempatan untuk sekolah, Ya, bukan sengaja nggak sekolah ya? janganlah janganlah kita tuh minder terus apalagi kita. Nah, jangan lupa dulu Bang Al, ini aku sampaikan dulu, aku pernah janda 2 tahun ya. Hmm, Itu kalau nggak mandiri di atas kakiku sendiri, itu bagaimana menangani hidup ini gitu kan. Jadi pesanku sih, ini aku nggak bilang kaum wanita aja ya, jadi untuk kaum semuanya. mhm, Tidak ada kata kita tuh nggak sekolah terus kita harus yang terakhir, itu nggak ada. mmm, Jadi kalau kita punya mau, itu pasti tercapai. Asalkan kita jangan males dan kita semangat belajar. mhm. Aku sendiri itu bahasa Jerman tuh aku juga harus sekolah Bang Al di sini. Oke, oke, oke. Iya, Berarti mau kan sekolah ya? sekolah itu juga aku ini apa harus mendapatkan ijazah selayaknya seperti orang lain juga gitu ya. Jadi Bang Al bisa bayangin itu kelas 2 SD disuruh belajar bahasa Jerman. Coba cari di dunia ini ada nggak? Nah, itu di sini keajaibanku di sini. Ya, Ya, kalau aku kembali lagi, aku bukan orang yang religius, tapi aku mhm, percaya bahwa ada yang kuasa gitu ya. Tuhan mhm. itu adil. Iya, iya, iya. Eh, Tuhan tidak aku tidur. dilindungi sampai saat ini. Apapun yang aku cita-citakan tuh semuanya tercapai.
dengan bahasa Jerman, dengan pekerjaan, dengan SIM itu nggak gampang, Bang Al, bikin SIM di Jerman itu. Banyak orang Indonesia di sini yang nggak bisa bikin SIM Jerman, dan mereka tuh lulusan sekolah gitu ya, dibanding Mbok D itu nggak ada apa-apanya gitu ya Mbok D. Tapi mereka nggak mampu karena di sini SIM itu digembleng dari mental dan psikis. Wah, boleh tuh nanti cerita-cerita tentang bikin SIM di Jerman tuh. Oke. Boleh tuh. Jadi kayak gitu sih. Berarti jangan apa ya, jangan cepat menyerah. Jangan putus asa. Ya, jangan cepat menyerah. Ya karena tadi Tuhan nggak tidur ya. Dan ini sih apa ya? Yang tadi saya bilang, saya menghadirkan Mbok D untuk ngobrol. Satu sisi untuk saya pribadi, ya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di luar. Bukan ngelihat Mbok D dapat berondongnya aja ya. Tapi lihat bodenya yang 2 SD, dia di sana kerja loh gitu kan, di sana diterima bekerja gitu kan. Apapun kita nggak tahu, nanti mungkin kita bahas di konten berikutnya pekerjaannya ada di mana gitu, tapi dia bekerja gitu kan. Dan juga tadi bisa melalui beberapa tes untuk bikin SIM yang katanya sulit di Jerman. Kita nggak tahu nih sesulit apa sih bikin SIM di Jerman. Mungkin nanti bisa entah Bode nanti bikin cerita, bikin video tentang kesulitan bikin SIM di Jerman, atau nanti kita bisa bikin obrolan berikutnya. Tapi ini kan suatu apa ya, achievement gitu kan yang didapat oleh seorang Bode yang kembali lagi ya anak desa. Lulusan SD kelas 2 pula gitu, kalau sampai kelas 6 agak lumayan. Kelas 2 lagi ya, gitu kan. Dan survive di sana sampai sekarang masih sehat walafiat gitu kan, masih tetap menjalani hidupnya dan masih sering upload video ya Bode ya. Masih. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke. Oke, itu mungkin Bode, saya terima kasih banyak nih ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, sehat-sehat terus. Salam buat Pak Le. Terima kasih Bang Al.